Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-94, 95, 96, 97 dan 98, yaitu 5 ayat terakhir dari surah Maryam. 5 ayat yang terakhir dari surah Maryam menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akan hamba-hambanya. Mana dari kalangan manusia yang menerima kebenaran, kemudian yang mengikuti petunjuk, dan mana di antara manusia yang menolak kebenaran kemudian memilih kesesatan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan nanti setiap manusia apapun pilihannya akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama di dunia berdasarkan pilihannya, yaitu apabila ia melakukan karena keimanan kepada Allah atau ia melakukan karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Maka setiap manusia tanpa terkecuali masing-masing akan datang menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan. Maka yang beriman dan beramal saleh, Allah akan mencintainya. Allah akan mencintai hamba yang beriman dan beramal saleh di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Kemudian yang tidak beriman, yang ingkar, yang membangkang, yang durhaka, yang menyekutukan Allah, yang kafir, tidak mau memperakui Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencelakakannya, membinasakannya. Ada yang dibinasakan di dunia ini dan tidak ada sisanya sama sekali, tak ada bakinya sama sekali. Seperti kaum-kaum terdahulu, masih kita dengar tentang sisa atau keturunan dari kaum Ad, kaum Tsamud, tak ada, habis. Tak kita dengar lagi keturunannya hingga hari ini, habis sehabis-habisnya. Demikianlah apabila Allah dengan kehendaknya menetapkan siksaan berupa kebinasaan kepada kaum yang durhaka. Maka apabila kita lihat 5 ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang berita gembira dan juga peringatan. Berita gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan peringatan untuk orang yang kufur dan membangkang. InsyaAllah kita akan coba memahami ayat ini melalui pandangan para ulama tafsir ketika kita membaca karya para ulama kita. Ketika menafsirkan ayat-ayat ini kita menjumpai banyak perkara yang penting
untuk kita miliki sehingga menjadi pedoman dan petunjuk bagi kita, yaitu apabila kita telah beriman kepada Allah, mudah-mudahan bertambah keimanan kita kepada Allah. Kemudian kita menjadi berhati-hati dan berwaspada sehingga kita tidak tergelincir dari kebenaran, karena bisa saja karena mengikuti hawa nafsu atau karena dibujuk rayu oleh syaitan, digoda, ditipu daya oleh syaitan sehingga memilih kesesatan. Maka mudah-mudahan insya-Allah dengan duduk sejenak di rumah Allah ini, kemudian mengkaji firman-firman Allah dengan keimanan dan keikhlasan, mudah-mudahan insya-Allah mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum kita membahaskan dengan lebih terperinci tentang ayat-ayat yang akan kita pelajari, kita akan membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang menjadi kajian kita, 5 ayat terakhir dari surah Maryam. Kemudian kita akan terjemahkan secara huruf per huruf, kata per kata, tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat yang kita kaji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad, sesungguhnya, sungguh, ahsahum, Allah telah mengumpulkan jumlah mereka itu semuanya, menghitung mereka satu persatu. Wa addahum, dan Allah menghitung mereka, adda, dengan perhitungan yang teliti. Wa kulluhum, dan tiap-tiap mereka itu, mereka yang dimaksudkan siapa? Orang-orang kafir yang disebutkan sebelum ini, yaitu yang menolak kebenaran, yang menyekutukan Allah dengan mengatakan Allah memiliki anak, Allah mengambil anak. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghitung apa yang mereka kerjakan itu dengan teliti. Dan masing-masing mereka itu akan datang kepadanya, kepada Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hari akhirat, farda, masing-masing atau sendiri-sendiri. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahman, ar-rahman, Allah yang maha pengasih, sayaj'alu, akan menjadikan, lahum, bagi mereka, wudda, kasih sayang atau cinta kasih. Atau ada juga yang menerjemahkan sayaj'alu itu menanamkan. Nah, karena ini kaitannya dengan kasih sayang. Kasih sayang diletakkan di mana? Dalam hati, ditanamkan di dalam hati. Allah yang maha pengasih akan menanamkan ke dalam hati mereka kasih sayang atau cinta kasih. Fa innama, maka sesungguhnya, yassarnahu, kami telah memudahkannya. Nya di sini adalah Al-Qur'an. Kami, Allah telah memudahkan Al-Qur'an bilisanika, dengan lisanmu wahai Muhammad. Dengan lisanmu, Nabi Muhammad, dengan lisan, maka diterjemahkan dengan bahasamu wahai Muhammad. Bahasa Nabi Muhammad bahasa apa? Bahasa Arab, karena Nabi Muhammad adalah orang Arab, berbangsa Arab. Maka bahasa Nabi Muhammad bahasa Arab, dimudahkan firman Allah itu dengan bahasa Rasulullah, bahasa Arab. Litubashshira bihi, supaya kamu menyampaikan berita gembira dengan Al-Quran itu wahai Muhammad kepada al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa.
Wa tunzira, dan kamu wahai Muhammad memberi peringatan bihi, dengan Al-Quran itu, kauman, kepada kaum ludda, yang membangkang. Nah, jadi ada yang membangkang. Yang bangkang itu yang menolak kebenaran, tak mau diajar, tak mau dibimbing, tak mau ditunjuki, membangkang. Wakam, dan berapa banyak, ahlakna, kami telah binasakan, qablahum, sebelum mereka. Siapa yang dimasukkan mereka dalam ayat ini? Karena ayat ini turun kepada Rasulullah, karena sebelumnya diterangkan jelas tentang Rasulullah sebagai yang diajak dalam percakapan di dalam ayat sebelum ini. Maka mereka yang dimasukkan adalah yang hidup pada masa Rasulullah. Maka ada yang menambah terjemahan itu dengan mereka kafir Mekah, yaitu orang-orang kafir yang ada di kota Mekah, karena ayat ini turunnya di kota Mekah. Min qarnin, dari umat-umat yang terdahulu. Dan berapa banyak yang telah kami binasakan sebelum mereka dari umat-umat yang terdahulu. Hal, apakah tuhissu, kamu mendapati atau kamu merasakan atau kamu melihat, minhum, dari mereka, min ahadin, seorang pun. Nah, ada tidak kamu melihat lagi seorang pun yang tersisa dari kaum Ad dahulu? Tak ada, semua habis, binasa. Atau tasma'u, kamu mendengarkan, lahum, bagi mereka, rikza, yaitu suara yang perlahan, suara yang samar. Terdengar tidak ada suara-suara di penghujung sana, jauh di sana umpamanya ada sisa daripada kaum yang terdahulu yang telah dibinasakan, tak ada. Nah, jadi tidak ada sama sekali yang Allah sisakan dari mereka yang membangkang pada masa dahulu, karena Allah binasakan mereka sehabis-habisnya, tak bersisa. Kita baca dari awal ayat langsung semuanya, selepas itu kita akan pindah ke tafsir ayat. Sesungguhnya kami telah mengumpulkan mereka dan menghitung mereka dengan perhitungan yang teliti, dan tiap-tiap mereka datang kepadanya, kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan cinta ke dalam hati mereka. Maka sesungguhnya kami telah memudahkannya, yaitu Al-Quran, dengan bahasamu wahai Muhammad, supaya kamu menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan memberi peringatan dengan Al-Quran itu kepada kaum yang membangkang. Dan berapa banyak dari umat-umat yang terdahulu sebelum mereka yang telah kami binasakan. Apakah kamu melihat seorang pun di antara mereka yang tersisa? Tidak. Atau kamu mendengar suara yang perlahan dari mereka? Tidak. Jadi apabila Allah berkehendak untuk membinasakan satu kaum, Allah membinasakan dengan sempurna sekali, sehingga satu pun tak tersisa. Jadi di dalam 5 ayat yang akan kita pelajari ini, ada berita gembira dan juga ada peringatan atau ancaman. Berita gembira itu adalah yang membuat kita gembira, yaitu setiap yang beriman dan beramal saleh, Allah akan tanamkan di dalam hatinya cinta. Allah mencintainya, malaikat mencintainya, mencintai orang yang beriman dan beramal saleh itu, dan penduduk bumi yang baik-baik pun akan mencintainya, mendapat cinta, dapat cinta Allah, cinta malaikat, dan cinta orang-orang yang saleh. Itu adalah berita gembira. Siapa yang beriman beramal saleh dapat berita gembira. Tapi siapa yang membangkang, yaitu yang kafir, kemudian melakukan kedurhakaan, maka ada ancaman, peringatan, yaitu apabila masih berterusan, maka nasib mereka itu sama seperti kaum-kaum yang terdahulu, yaitu tidak ada sisa sama sekali, karena Allah membinasakannya dengan kebinasaan yang sempurna. Nah, jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini dan merupakan 5 ayat penutup dari surah Maryam, menerangkan tentang berita gembira dan juga peringatan.
berita gembira untuk orang-orang yang bertakwa, peringatan untuk orang-orang yang durhaka. Dan tidak ada satupun yang terlepas dari pengetahuan Allah, karena Allah menghitung makhluknya dengan sangat teliti sekali, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa dan kekuasaannya tidak terbatas. Kemudian nasib atau balasan yang diterima oleh manusia bukan hanya di dunia, dan akan sempurna diterima oleh manusia di hari akhirat kelak, di hari pembalasan, di mana mereka masing-masing akan datang menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan selama hidup di dunia. Inilah ringkasan dari 5 ayat yang kita pelajari. Baik, kita lanjutkan ke tafsir ayat, yaitu pembahasan yang lebih panjang dari sekedar terjemahan. Harapan kita adalah mudah-mudahan kita lebih memahami kandungan ayat untuk kita jadikan petunjuk yang sangat berharga. Yang ingin kita dapatkan adalah mudah-mudahan iman kita terus bertambah. Dengan berita gembira yang kita dapatkan, iman kita menjadi bertambah, lahir harap pada diri kita. Jadi berharap kita kepada Allah supaya Allah meletakkan atau menanamkan cinta di dalam hati kita. Kemudian juga melahirkan rasa takut di dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan mempelajari ayat ini muncul rasa takut dalam hati kita, karena ada peringatan dan juga ancaman bahwasanya yang ingkar, yang membangkang, tidak mau menerima kebenaran, kesudahannya adalah kebinasaan di dunia dan pasti nanti di akhirat. 5 ayat yang akan kita pelajari ini adalah penutup dari surah Maryam yang cukup panjang, yang di dalam surah Maryam ini banyak sekali kisah-kisah para nabi. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam, kisah Nabi Isa dan ibundanya Maryam, kemudian kisah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di penghujung surah Maryam disebutkan tentang Al-Quran yang dimudahkan kepada Rasulullah. Tiba-tiba saja muncul ayat yang berkaitan dengan Al-Quran sebagai yang dimudahkan dengan lisan atau bahasa Nabi Muhammad, yaitu bahasa Arab, menerangkan bahwasanya surah Maryam yang panjang itu, yang banyak kisah di dalamnya itu, disampaikan kepada Rasulullah dalam bahasa Arab, kemudian disampaikan kembali kepada manusia karena telah dimudahkan dengan bahasa Arab, maka tidak ada yang tidak memahami kandungan ayat. Apabila kita mengikuti dari awal surah Maryam, rasanya tak ada ayat yang tidak kita fahami. Nah, mudah bagi kita untuk memahaminya, apalagi hanya berkaitan dengan kisah-kisah yang di dalamnya banyak pelajaran. Tinggal lagi sekarang ini mau mengambil pelajaran atau tidak. Apabila mau mengambil pelajaran, maka bermanfaatlah, mendapatkan curahan rahmat. Tetapi apabila memekakkan telinga, kemudian membutakan mata, nah maka tidak akan ada yang bermanfaat didapatkan. Meskipun yang disampaikan ayat Al-Quran yang dijelaskan adalah kandungan Al-Quran yang isinya petunjuk dan pedoman, tetapi kalau mata sudah buta, kemudian kalau telinga sudah tuli, kemudian kalau hati sudah tidak merasa, biasanya ayat Al-Quran apa yang kita dengar itu? Kalau yang 3 itu disebut summum, bukumum, umyun. Ini selalu kita dengar istilah ini. Mata tak lagi melihat kebenaran, kemudian telinga tidak lagi mendengar kebenaran, firman Allah disampaikan, hati tak pula lagi memahami. Padahal sebenarnya 3 alat tersebut yang diberikan kepada kita, alat untuk melihat, mendengar, dan hati itu boleh atau bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan petunjuk. Mudah sekali untuk mendapatkan, tak perlu belajar tinggi-tinggi. Orang awam, orang yang di kampung sana, apabila mengikuti pengajian yang seperti ini, maka akan mudah memahaminya. Mudah sekali untuk memahami, karena memang Allah telah mudahkan.
firman-firmannya itu untuk difahami dengan bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun bahasa itu bahasa Arab dan kita tidaklah berbahasa Arab di Nusantara ini, tetapi tidak sedikit dari orang-orang yang bukan Arab itu memahami bahasa Arab, bahkan menguasai bahasa Arab itu lebih hebat lagi dari orang Arab. Maka bahasa Arab itu sebenarnya bahasa yang mudah untuk difahami bagi yang mempelajarinya. Nah, bagi yang tak mempelajarinya ya tetap susah. Yang mudah pun akan susah kalau tidak dipelajari. Nah, tetapi bahasa Arab bahasa yang mudah. Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membacanya dimudahkan, menghafalnya dimudahkan, memahaminya dimudahkan, kemudian mengamalkannya pun juga dimudahkan. Nah, tapi ada yang merasa berat. Yang merasa berat itu masalahnya bukan pada Al-Qur'annya. Nah, masalahnya ada pada diri. Salat subuh itu berat atau ringan? Masalahnya bukan di salat subuhnya. Masalahnya siapa orangnya. Nah, kalau orangnya yang beriman kepada Allah, maka ringan sekali salat subuh. Jangankan salat subuh, salat qiyamul lail pun akan dikerjakan. Pukul 3 pagi, pukul 4 sudah bangun. Nah, tapi bagi orang yang tipis imannya, lemah imannya, oh berat sekali. Salat lebih baik dari tidur. Itu kata muadzin. Nah, dia pula jawab tidur lebih baik dari salat. Maka dia tarik selimutnya, dia pun teruskan mimpinya. Nah, maka kita insyaallah mudah-mudahan dengan iman yang kita miliki dan terus kita jaga iman kita dan terus kita menambahkan keimanan kita itu dengan ketaatan yang kita lakukan, mudah-mudahan semuanya menjadi mudah. Yaitu kita mudah memahami firman Allah, mudah mengamalkannya, dan mudah-mudahan juga mudah memperjuangkannya. Karena mungkin di sana ada yang tidak suka dengan firman Allah ini, bahkan menentang firman Allah ini, bahkan memaksa manusia untuk menolak firman Allah ini. Tetapi akan ada saja di setiap zaman dan tempat pejuang di dalam memperjuangkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sesungguhnya kami telah ahsa. Sebenarnya ahsa ini maknanya juga menghitung. Ya, ahsa. Ahsa ini dari kata al-hasa. Al-hasa ini maknanya adalah batu kecil. Mengapa? Makna asalnya batu kecil, kemudian maknanya kita letakkan adalah menghitung. Karena biasanya manusia pada masa dahulu menghitung itu menggunakan batu-batu kecil. Nah, kalau kita sekarang ini sudah menggunakan apa sekarang? Sudah menggunakan kalkulator. Nah, alat untuk menghitung. Dulu sebelum ada alat ini, manusia menghitung yang banyak jumlahnya itu dengan batu-batu kecil, al-hasa. Batu kecil al-hasa. Maka kata menghitung diambil dari kata batu kecil, al-hasa. Dulu di negeri Arab juga untuk menggantikan batu kecil itu menggunakan biji atau buah korma. Buah korma yang kecil-kecil itu untuk menghitung. 10 letak 1. Kalau sudah 10, yang 10 itu berarti 100. Nah, biasanya kita ada membeli tasbih itu, membeli tasbih. Tasbih itu berapa anak tasbih itu? 33, 33, 33. Kemudian tambah yang besarnya 1, 100. Nah, isinya berarti 100. Tapi nanti ada lagi melihat satu lagi, ada tali, dalamnya ada 10 lagi yang kecil-kecil. Nah, itu maksudnya kalau sudah sekali kita menghitung anak-anak tasbih itu 100, ambil 1, pisahkan dari yang 9 lagi. Berarti sudah 100. Berarti kalau 10 sudah selesai semua, berarti sudah 1000 kita bertasbih, memuji, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah alat untuk menghitung. Nah, ada yang menghitung dengan batu, dengan buah korma, dengan
bijian, ya, maka itu adalah hitungan. Ahsahum, sesungguhnya kami telah menghitung mereka. Menghitung maknanya menghitung, maka ulama tafsir menambah penjelasannya, menghitung jumlah mereka berapa yang kafir itu, karena ini kaitannya dengan orang-orang kafir. Kemudian menghitung apa saja perbuatan kekufuran yang mereka kerjakan. Kemudian menghitung bahkan sampai kepada nafas mereka itu Allah hitung. Anfasahum, yaitu tarik, mereka menarik nafas, mengeluarkan nafas, Allah hitung. Karena setiap yang diberikan kepada manusia itu diminta oleh Allah untuk dipertanggungjawabkan. Umur, kemana umur itu dihabiskan, badan tubuh kemana digunakan, kemudian juga harta benda apabila didapatkan, kemudian dibelanjakan, bagaimana cara mendapatkan dan seperti apa membelanjakan. Ilmu, apa yang diamalkan dengan ilmu yang telah didapatkan itu semua dihitung. Wa'addahum adda, dan Allah menghitung mereka itu dengan teliti. Mungkin kita tak mampu menghitung orang kafir itu, karena ada orang kafir itu yang menyembunyikan kekufuran mereka, seperti yang kita sebut orang-orang munafik dalam pembahasan sebelum ini. Maka kita tak mungkin mampu menghitung dengan tepat. Kita menyebut orang kafir di sini 10, rupanya 30, karena ada yang menyembunyikan kekufuran. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghitung dengan teliti berapa banyak orang-orang kafir di muka bumi, meskipun orang-orang kafir itu menyembunyikan kekufuran mereka, karena Allah mengetahui, alimum bidzatis sudur, Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada. Ayat ini menerangkan tentang pengetahuan Allah yang sempurna. Artinya tidak ada yang akan lepas dari pengetahuan Allah. Maka tak akan ada siapa yang mungkin dapat terbebas dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan masing-masing mereka, masing-masing yang Allah hitung itu dari kalangan orang-orang kafir itu akan datang menghadap Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, farda, sendiri-sendiri. Atihi, sebelum ini sudah kita sebutkan juga, kata atihi ini isim fa'il. Isim fa'il maknanya orang tersebut yang melakukan perbuatan sendiri. Nah, apabila didatangkan berarti ada orang lain yang mendatangkan. Tetapi kalau dia datang, bermakna dia datang dengan dirinya sendiri, dengan pilihannya sendiri, tidak dipaksa. Berarti atihi yaumal qiyamah, mereka itu datang menghadap Allah dengan pilihan mereka sendiri. Karena mereka tahu bahwasanya di hari akhirat tersebut mereka mesti mengikuti apa yang telah Allah tetapkan, yaitu Allah telah menetapkan masing-masing datang menghadap Allah. Kalau sudah mengetahui itu adalah yang telah ditetapkan oleh Allah, tak ada yang berani keluar dari yang telah ditetapkan oleh Allah. Semua akan ikut yang Allah tetapkan itu. Sama seperti di pondok umpamanya, kita kalau sudah ditetapkan oleh pondok umpamanya pukul 12 semua sudah bergerak ke masjid, karena nanti beberapa menit selepas pukul 12 akan masuk waktu zuhur. Tak perlu diarahkan, tak perlu diperintah. Nanti anak-anak itu akan datang sendiri. Itu dia, tanpa dia dipaksa, dia datang sendiri karena tahu bahwasanya ini sudah pukul 12, maka akan datang ke masjid dengan sendirinya. Begitu juga nanti manusia akan datang dengan sendirinya kepada Allah, karena mereka dah tahu memang di akhirat itu pasti datang menghadap Allah. Kalau sudah sampai masanya, mereka akan bergerak datang menghadap Allah. Farda, farda ini fardun, sendiri. Dahulu ramai, umpamanya ada pembantu, ada penolong, ada body apa? Yang mengawal, yang mendampingi, ada bodyguard. Tak ada gunanya semua itu. Siapa yang dibanggakan dahulu, yang membacking umpamanya ketika di dunia, tak ada gunanya, karena nanti datang menghadap Allah sendiri-sendiri. Yang dibanggakan orang tua umpamanya, orang tua kita ulama besar umpamanya, enggak, masing-masing datang kepada Allah sendiri-sendiri. Suami jangan banggakan istri,
istri saya ini setiap malam bangun malam, nanti istri saya lah nanti yang akan bantu saya ini. Oh tidak, yauma yafirrul mar'u min akhi. Selalu kita dengar ayat ini, yaitu hari, ingat hari yang mana setiap orang akan lari dari saudaranya. Biasanya dulu ketika dunia kalau minta tolong kepada saudara, telepon saudara, tolong ya. Nah, tapi nanti tak ada lagi tolong menolong, karena masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Wa ummihi wa abih, akan lari dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa banih, dan dari istri dan anak-anaknya. Maka jangan bangga-banggakan, keluarga kami ini keluarga yang tak ada, akan membantu kita, karena masing-masing kita akan bawa diri masing-masing. Maka sayangkanlah diri masing-masing. Ada nanti akan memberi bantuan, syafaat ada, tetapi itu pun dengan izin Allah. Ya kalau Allah izinkan. Kalau Allah tak izinkan, maka yang kita andalkan, yang kita harapkan adalah kita sendiri, yaitu amal yang telah kita kerjakan selama di dunia. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang akan sibuk dengan diri masing-masing. Apa yang menyibukkan manusia di hari manusia dihitung nanti, yaitu nasib saya ini pada akhirnya macam mana ini. Apakah saya akan dimasukkan ke surga, atau saya ini akan di mana satu lagi tempat? Tak ada lagi tempat yang ketiga. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah orang yang beruntung. Maka yang menyibukkan manusia di hari akhirat kelak, di hari kebangkitan, sebelum mereka dimasukkan ke tempat kediaman yang abadi, yaitu nasib saya nanti pada akhirnya bagaimana ya. Itu yang menyibukkan, karena tak tahu seperti apa yang akan berlaku, karena Allah yang mengetahui, maha mengetahui. Kita jalani sajalah berdasarkan apa yang telah Allah ketahui. Maka nanti akan dibuka kembali catatan amal kita. Buku catatan amal kita itu dibuka, dan kita diperintahkan untuk membacanya kembali. Iqra kitabak, baca bukumu itu, buku catatan amalmu itu. Maka kita pun baca hari Kamis, malam Jumat, pada tanggal berapa sekarang? 23 September, hadir di majelis tafsir Al-Quran di Masjid Nurul Haq. Terlambat, ada ujungnya. Oh rupanya terlambat. Ditulis yang terlambat 10 menit, ditulis. Orang dah mau pulang baru dia datang. Itu ditulis, duduk paling depan, ditulis. Sambil mengantuk, teliti, itu yang disebutkan wa'addahum adda. Maka ada yang mempertanyakan tentang catatan tersebut. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ahsa sama dengan ahsahum dalam ayat ini. Kitab apa ini? Heran. Tidak ada satu pun yang kecil yang telah pernah dilakukan, dan juga yang besar, kecuali ada tertulis dalam kitab ini. Dia tak tahu yang menulisnya itu siapa, yaitu yang tidak pernah lalai dari memperhatikan dan mengawasi kita. Ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satu kata pun yang diucapkan illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada malaikat raqib dan atid menulis. Jadi tak ada yang luput dari pengetahuan Allah, karena Allah menugaskan malaikat khusus untuk mencatat amal kita, dan catatan itu akan kita baca nanti. Dan ada di antara kita yang berani mampu untuk membantahnya? Enggak, karena semuanya itu tepat dan benar. Ada yang berani bantah? Silahkan saja. Nanti akan muncul saksi-saksi. Siapa saksi? Orang lain? Enggak, diri sendiri. Akan berkatalah tangan, wa tukallimuna
aidihim, berkata kepada kami aidihim, tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, akan bersaksi kaki mereka. Kata tangan, ya saya yang mengambilnya dulu. Kata kaki, ya saya yang melangkah ke tempat itu dahulu ketika di dunia. Maka terdiamlah dia. Ibarat kata orang sekarang, terdiam 1000 bahasa. Tak ada bahasa lagi. Bahasa Ocu tidak, bahasa Minang tidak, bahasa Jawa tak mampu berbahasa, terdiam. Karena tak akan mungkin mampu membantah. Bermana ayat ini menakutkan ya. Ini ayat-ayat peringatan namanya, ayat tahdid, ayat wa'id, yaitu ancaman yang menakutkan. Tujuannya untuk melahirkan rasa takut. Rasa takut itu penting bagi orang beriman, karena orang beriman itu diantara rasa takut dan rasa harap. Takut apabila nanti disiksa, harap apabila nanti diberikan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa takut sudah, sekarang rasa harap pula. Allah sampaikan dalam satu ayat 96. Innalladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat yang diciptakan oleh Allah, beriman kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah, beriman kepada Rasul yang diutus, beriman kepada hari akhirat, hari pembalasan, beriman kepada qada dan qadar. Ini disebut dengan rukun iman. Kemudian iman itu dibuktikan dengan apa? Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Nah, amal saleh apa saja yang Allah perintahkan melalui firman-Nya. Salat Allah perintahkan amal saleh, puasa amal saleh, menghubungkan silaturahim amal saleh, menghadiri majlis ilmu amal saleh, dan seterusnya. Apa saja yang Allah perintahkan adalah amal saleh. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah akan menanamkan, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan cinta di dalam hatinya. Maknanya Allah mencintai yang beriman dan beramal saleh. Berarti yang beriman dan beramal saleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita buka buku-buku tafsir, maka para ulama akan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan di dalam Sahih Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan memberitahu malaikat Jibril alaihi salam, idza ahabballahul abda nada Jibril. Allah apabila mencintai seorang hamba, karena hamba itu beriman dan beramal saleh, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, ahbabtu fulanan, aku telah mencintai si fulan itu. Maka disebut nama kita. Allah menyebut nama kita kepada malaikat Jibril alaihissalam, fa'ahbibhu, wahai Jibril, cintai pula dia. Maka malaikat Jibril pun dengan perintah Allah mencintai si fulan itu. Sudah. Siapa yang mencintai kita? Pertama tadi Allah. Siapa lagi? Malaikat Jibril mencintai kita. Kemudian malaikat Jibril pula akan menyeru di langit, menyeru makhluk yang ada di langit. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, fa'ahibbuhu, maka cintai pula lah si fulan itu. Maka seluruh penduduk langit mencintai si fulan yang di bumi itu. Sudah siapa yang mencintai? Yang pertama tadi Allah, selepas itu malaikat Jibril, selepas itu siapa saja yang di langit. Siapa saja yang di langit? Malaikat, ya. Siapa lagi yang di langit? Ada juga Rasul yang diangkat ke langit, seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka akan dicintai oleh siapa saja yang ada di langit. Fayudau lahul qabul fil ard, kemudian di bumi dia akan diterima oleh penduduk bumi, yaitu penduduk bumi yang baik, yang saleh akan menerimanya. Maka orang yang dicintai oleh Allah disukai oleh orang yang baik-baik di bumi, dan juga disukai oleh penduduk langit. Nah, itulah berita gembira. Bagi siapa itu? Bagi yang beriman dan beramal saleh. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda,
Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan cinta di dalam hati mereka, maka mereka itu pun dicintai oleh Allah, mereka mencintai Allah, mereka mencintai Rasul, mereka mencintai agama Islam yang mulia, mereka mencintai orang-orang beriman. Allah pula mencintai mereka, Rasul mencintai mereka, kemudian para malaikat mencintai mereka, dan orang-orang beriman pun mencintai mereka. Kalau sudah cinta mencintai, itu adalah kenikmatan. Fa innama yassarnahu, selesai sudah. Sampai di situ ada peringatan, kemudian ada berita gembira. Kemudian Allah menyebutkan tentang Al-Quran. Seakan-akan penutup dari surah Maryam ini menjelaskan ini Al-Quran yang disampaikan dari awal surah ini, yaitu kisah-kisah para rasul yang terdahulu, kemudian kisah manusia yang beriman dan yang kafir. Ini semua diturunkan kepada Rasulullah dan dimudahkan bagi Rasulullah untuk menyampaikannya kepada manusia. Apabila ada manusia yang beriman, kabar gembira bagi mereka. Kalau ada yang kafir, sebagai peringatan bagi mereka. Ini ayat 97. Jadi seakan-akan ayat ini sebagai kesimpulan dari surah Maryam yang panjang ini. Fa innama, maka sesungguhnya yassarnahu, kami memudahkannya. Nya disebutkan nya ini bermakna ini kan kata ganti. Kalau kita menggunakan kata ganti, bermakna kita mesti tahu yang dimaksudkan itu siapa. Nah, kalau benda yang dimaksudkan itu apa? Nah, saya berada di depannya. Di depannya siapa? Oh, di depan sahabat umpamanya, di depan guru umpamanya. Barulah di depannya, barulah kita paham. Tapi kalau kita tak tahu siapa yang dimaksudkan, nah tiba-tiba saja ayat ini, sesungguhnya kami memudahkannya. Nya apa? Maka susah kita untuk memahaminya. Tapi kalau kita baca selepasnya, bilisanika, dengan bahasamu. Oh, berarti yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Tapi mengapa tak disebutkan Al-Quran? Karena dengan sambungan kata itu sudah difahami dengan mudah. Nah, itulah hebatnya Al-Quran, sehingga tidak berlaku pembaziran dalam menggunakan kata. Nah, itu hebatnya Al-Quran, pendek, singkat, ringkas, mudah difahami. Sesungguhnya kami telah memudahkannya dengan bahasamu, wahai Muhammad. Dengan bahasa Nabi Muhammad bermakna dengan bahasa Arab. Ada juga yang memahami, yaitu dengan penjelasan dari Nabi Muhammad. Karena apabila ada ayat Al-Quran yang susah untuk difahami, nanti Rasulullah yang menjelaskannya melalui hadis-hadis baginda. Maka sesungguhnya kami telah memudahkannya dengan bahasamu, wahai Muhammad. Yaitu memudahkan Al-Quran itu. Yang Al-Quran itu, ini dia. Untuk apa? Apa tujuan Al-Quran itu dimudahkan? Sehingga Nabi Muhammad menyampaikannya dengan mudah kepada manusia, supaya siapapun manusia itu ketika disampaikan Al-Quran kepadanya, kalau mereka itu orang-orang yang bertakwa, maka mereka menjadi gembira. Karena Al-Quran itu litubashshira bihil muttaqin, supaya kamu wahai Muhammad menyampaikan berita gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali ayat Al-Quran. Umpamanya Allah menyebutkan bahwasanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti akan mendapatkan balasannya. Ini berita gembira. Kita tidak akan merasa sia-sia dalam beramal. Sekecil apapun yang kita buat akan dibalas. Mungkin kalau kita bekerja dengan seseorang, kalau kerjaan kita itu kecil, mungkin tidak dihargai, dibiarkan, diabaikan. Tetapi Allah tidak. Sekecil apapun perbuatan kita, mungkin orang lain tak memandangnya, tetapi Allah melihatnya dan menghargainya. Ini berita gembira bagi orang-orang bertakwa, yaitu yang baik yang kita lakukan Allah hargai dengan balasan kebaikan. Wa tunzira bihi qauman ludda, dan kamu wahai Muhammad memberi peringatan
dengan Al-Quran itu kepada kaum yang membangkang. Ludda di sini membangkang, maknanya yang menolak kebenaran. Telah disampaikan kebenaran, telah diterangkan kebenaran, sudah memahami kebenaran, sudah faham, bukan tak faham, tapi tetap juga menolaknya. Itu namanya membangkang, namanya membangkang, pembangkang. Nah, kalau bahasa awaknya kareh kapalo, nah, yaitu mada, tak mau diajar. Ini ludda, pembangkang. Nah, bagaimana kesudahan kaum pembangkang ini? Seperti Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran dalam bahasa Arab. Kepada siapa? Kepada penduduk kota Mekah dahulu yang berada di Mekah, karena Al-Quran yang pertama kali turun di kota Mekah. Nah, penduduk kota Mekah itu berbahasa apa? Berbahasa Arab juga. Nabi menyampaikannya dengan mudah, dengan terang, dengan jelas, dengan bahasa yang mereka fahami dan mereka faham, tetapi tetap juga mereka tak mau menerima kebenaran. Itu namanya pembangkang. Maka bagaimana kesudahan pembangkang itu? Wakam, ini dia ayat penutup. Wakam, kam di sini khabariyah. Khabariyah ini bukan untuk bertanya, tujuannya untuk dijawab, enggak. Berapa banyak untuk menerangkan berita bahwasanya sudah banyak kaum-kaum terdahulu yang telah kami binasakan. Berapa banyak telah kami binasakan sebelum kafir Quraisy, min karnin, dari umat-umat yang terdahulu. Bahkan kehebatan, kekuatan umat-umat terdahulu lebih berbanding bangsa Arab, penduduk kota Mekah. Kaum Ad, kaum Samud, batu yang keras, cadas, itu mereka pahat, kemudian mereka lubangi, kemudian mereka jadikan bilik-bilik, kamar-kamar untuk dihuni. Nah, itu seperti di Mesir umpamanya. Kalau kita pergi ke Luxor, maka kita akan jumpai satu gunung batu itu dibelah jadi dua. Yang sebelahnya dibuang, yang sebelahnya lagi dikorek ke dalam, kemudian dijadikan kamar-kamar, dan mereka berdiam di dalamnya. Begitu kerasnya batu, dapat mereka gunakan sebagai istana di dalamnya. Nah, kalau masa sekarang tidak sampai, mereka tak mampu mereka. Nah, mereka punya kemampuan. Seperti pada hari ini kita lihat juga umpamanya batu-batu besar mereka bawa dari selatan ke utara melalui sungai Nil, mereka angkat sampai ke atas bukit, mereka susun menjadi piramid. Begitu tingginya. Nah, ada tidak yang bangun bangunan sebesar itu sekarang? Dengan tenaga manusia, dengan kepakaran yang sederhana yang ada pada mereka. Nah, tapi mereka dengan kekuatan yang sedemikian rupa, bagaimana kesudahan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya? Ada sisa sampai hari ini? Tak ada, satu orang pun tak terdengar. Ada yang mengatakan, saya keturunan Fir'aun. Tak ada. Saya ini masih sedarah dengan Fir'aun. Tak ada. Allah habiskan semuanya, tak tersisa di lautan. Nah, kalau yang hebat-hebat pada masa dahulu, yang perkasa-perkasa, yang gagah-gagah, Allah binasakan sehabis-habisnya, apalagi bangsa Arab yang menentang kepada Rasulullah di kota Mekah yang tak seberapa jumlahnya dan tak sehebat kaum-kaum terdahulu. Maka tidak ada sebenarnya yang perlu disombongkan kalau menolak kebenaran, karena kesombongan itu tidak akan menyelamatkan. Bahkan kesombongan itu yang akan mencelakakan, membinasakan. Hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza? Apakah kamu melihat dari mereka itu seorang pun yang tersisa? Tak ada. Atau kamu mendengar suara mereka yang perlahan, mungkin dari kejauhan, atau terdengar dari dalam gua umpamanya mereka tertutup di dalam gua? Tidak. Artinya habis sama sekali. Nah, kalau begitu nasib atau kesudahan dari orang-orang yang membangkang, maka mengapa masih terus membangkang? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberlakukan sunnahnya, kaedahnya yang tetap. Setiap orang yang menyombongkan diri pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istikbaran
fil ardi, setiap menyombongkan diri di muka bumi. Istikbaran fil ardi, yaitu yang menyombongkan di muka bumi, maka akan dijatuhkan, dibinasakan. Siapa dahulu? Contohnya Fir'aun menyombongkan diri, wa ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Allah benamkan dia di tempat yang paling benar, yang paling rendah, yaitu di dasar laut. Fahal yang turun, maka tidaklah yang mereka tunggu. Orang-orang yang sombong itu tidaklah menunggu kecuali berlakunya sunnatul awwalin, sunnatul awwalin, yaitu ketetapan Allah yang berlaku pada kaum-kaum yang terdahulu. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti seperti itu terus. Itu yang kita sebut dengan sejarah pasti berulang. Mungkin orangnya tidak, karena orang yang dahulu sudah mati, tetapi akan berlaku seperti orang yang telah mati itu, yang perangainya macam Fir'aun dahulu, akan dibinasakan sama seperti Fir'aun. Fir'aun dahulu dibinasakan, yang mengikuti jejak Fir'aun sekarang pasti akan dibinasakan. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Jadi apabila kita perhatikan ayat demi ayat yang terdapat dalam surah Maryam ini, maka ayat-ayat yang tersusun rapi sedemikian rupa, kisah dari kisah ke kisah, dari kisah ke kisah, isinya banyak pelajaran yang sangat berguna bagi kita. Maka mudah-mudahan insya-Allah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan membuat kita lebih berhati-hati dan berwaspada dalam menjaga, memelihara iman kita. Karena pada hari ini, di tempat ini, pada saat ini, kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang paling berat adalah ujian ke atas iman kita. Kita diuji umpamanya pada badan kita, ada penyakit di badan. Sebenarnya ujian berupa penyakit di badan itu adalah ujian ke atas iman kita, yaitu bersabar atau tidak, redha atau tidak. Berkaitan dengan harta benda yang kita dapatkan, yang kita miliki, itu sebenarnya adalah ujian ke atas iman kita. Jabatan yang kita duduki itu sebenarnya adalah ujian ke atas iman kita. Jadi hidup yang sebenarnya hidup itu adalah ketika kita memastikan yang kita jalani itu adalah perbuatan-perbuatan berdasarkan keimanan. Itulah dia kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang kita jalani berdasarkan keimanan. Berdasarkan keimanan itulah dia kehidupan. Tanpa berdasarkan keimanan, maka ia adalah perbuatan yang sia-sia, tidak ada nilai yang boleh, yang bisa disebut. Maka mudah-mudahan insya-Allah dengan mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ini mengingatkan kita. Ada yang ingat, lebih ingat lagi. Kalau ada yang lupa, teringatkan kembali. Kalau ada yang lalai, maka tersadarkan kembali. Dan mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kita istiqamah, tetap pendirian untuk bersama dengan firman Allah ini. Untuk surah Maryam ini saja berapa kali pertemuan kita baru habis. Maka kalau tidak istiqamah lah, tak sampai kita ke akhir surah ini. Panjang betul lah surah ini. Udahlah sampai sini aja lah. Nah, akhirnya tak ikut pengajian lagi. Kemudian lihat pula surah Toha. Oh, surah Toha ini panjang pula lagi nih. Dan ini masih di juz yang ke-16. Al-Quran berapa juz? 30. Oh, 14 juz lagi lamanya. 16 juznya ini dah 13 tahun. Ini 14 juz berapa lama lagi ini? Sudahlah sampai sini aja lah. Ini dah lebih setengah lah rasanya ini. Maka kalau tidaklah Allah berikan kesabaran, maka kita tidak mendapatkan istiqamah, tetap pendirian. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran dan istiqamah dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.